ada kerjasama kita dan perguruan tinggi negeri yang lain. Jadi ada mungkin dari UNHAS, tapi mungkin di UNEM, dari UIN, ya, ada beberapa itu kerjasama. Khusus mata kuliah yang saya diberi amanah adalah mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Ini merupakan mata kuliah ciri khas. Jadi Kemuhammadiyaan itu hanya diajarkan dan didapatkan di perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, tidak ada di perguruan tinggi lain. Minimal itu nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengkaji dan Anda bisa melihat bagaimana Muhammadiyah secara organisasi yang sekarang banyak disorot orang menganggap bahwa organisasi terkaya adalah Muhammadiyah. Saya tidak tahu kenapa itu ditonjolkan. Selama ini tidak. Ya, malah ada yang menghitung-hitung nilainya itu sudah sampai 400 triliun lebih. Ya, 400 triliun lebih. Jadi karena kalau dilihat yang perguruan tingginya sekarang sudah 100 berapa itu? Karena ada merger dulu 172 ya. Sudah buka perguruan tinggi ada di Malaysia, itu sudah ada beberapa sekolah kita. Jadi amal usaha kita memang banyak, rumah sakit banyak. Itulah barangkali sehingga orang menilai bahwa Muhammadiyah ini besar. Ya, mungkin nanti tugas-tugas itu ada data-data yang kita bisa cari dalam bagaimana berapa sekolahnya yang real. Karena biasa kita katakan itu berapa TK, banyak. Berapa banyaknya, kita tidak tahu. Itu bedanya penelitian ilmiah nanti. Kalau penelitian harus jelas, bukan hanya dikira-kira. Itu beberapa hal yang perlu kita tunggu dulu saya Pak Ibu Ratna ya. Ibu Ratna, ada saya kirim di mana Ibu Ratna? Iya, baik, Prof. Iya, ada saya kirim itu. Kita bisa kita tampilkan. Kebetulan hari ini saya masih pakai HP, Prof, untuk kegiatannya. Insya Allah nanti saya bagikan ke teman-teman, Prof. Dikirim ke ini, dikirim ke Pak Azhar. Pak Azhar barangkali bisa. Iya, saya pakai laptop saya. Kirim ini deh ke Pak Azhar. Pi, karena saya juga kalau ini untuk pakai belum terlalu lincah. Ya, tapi pengetikan disertasi saya, alhamdulillah saya yang ketik. Jadi hanya ketik. Kalau untuk memindahkan itu belum, saya masih ketik full dulu. Kalau ada saya baca, pindahkan ya diketik lagi. Kalau sekarang kan enak itu, tinggal bisa langsung pindah. Kalau saya dulu ya istilahnya orang ya mengetik 11 jari. Jadi kalau sekarang sudah banyak. Pi, ada Pi. Sudah bisa dipindahkan Ibu Ratna ke Subay. Saya sudah kirim ke Pak Al-Azhar, Pak. Semoga beliau bisa. Oh, Pak Al-Azhar. Ya, semoga beliau bisa bantu. Oh ya, sudah mencuri.
Ini Bapak Ibu yang kita hari ini ya pada proses perkuliahan kita akan bagi dulu. Jadi kita baru berkenalan lah begitu. Kemudian kita akan membagi pokok-pokok bahasan yang kita akan diskusikan. Jadi ada berapa bisa munculkan Pak anu tuh. Jadi mata kuliah dasar umum ini yang harus dilulusi ya. Harus dilulusi, ya itu sudah. Jadi pokok bahasan pertama, kajian Indonesia pra-Muhammadiyah. Ini sedikit ada kesejarahan, bagaimana saudara-saudara nanti bikin makalah yang terkait judul pertama, kajian Indonesia pra-Muhammadiyah. Jadi nanti saudara melihatnya itu bagaimana Indonesia ya sebelum Muhammadiyah ada. Ya jadi ini cukup luas, tapi tidak usah direkam semua. Tinggal ambil garis-garis besar supaya tidak terlalu tebal ya makalah, jangan sampai langsung menjadi tesis disertasi ya begitu. Jadi mungkin beberapa lembar lah begitu ya. Karena judulnya ini sebenarnya agak jelas semua ya. Jadi pertama kajian Indonesia pra-Muhammadiyah. Jadi bagaimana saudara-saudara melihat atau nanti menulis dalam makalah melihat Indonesia sebelum Muhammadiyah lahir. Ya. Ada unsur kesejarahan, yang kita akan tonjolkan itu kajian Indonesia pra-Muhammadiyah, bagaimana Indonesia itu sebelum kondisi ya, taruhlah kita katakan kondisi Indonesia sebelum Muhammadiyah lahir. Muhammadiyah kan lahir 1912. Jadi bagaimana Anda bisa melihatnya itu? Ya. Tekanannya kita akan melihat ya seperti judul aspek-aspek kajian eksistensi organisasi. Jadi kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah itu. Ya, judul 2 kajian Indonesia. Ini sudah jelas sesudah Muhammadiyah. Jadi kalau yang pertama tadi kajiannya 1912 ke sana, sekarang kajian Indonesia pasca Muhammadiyah 12 ke sini. Jadi Anda bisa melihat lebih jauh. Kemudian ketiga, kajian 1 abad Muhammadiyah. Ini merangkum dari pra dan pasca Muhammadiyah 2. Kemudian yang keempat, kajian Muhammadiyah abad kedua. Ini yang sudah yang berkembang sekarang ya. Jadi Muhammadiyah sudah berkembang sekarang. Itu sudah luar biasa kajian Muhammadiyah abad kedua. Jadi dengan perkembangan perguruan tinggi ya, yang kita sebut amal usaha, karena amal usaha itu di Muhammadiyah ada pendidikan, ada sosial, ada kesehatan, ada keagamaan. Kalau keagamaan misalnya itu ada masjid, ya, berapa banyak masjid. Sosial ada panti asuhan, ya bagaimana mengembangkan pendidikan di panti itu. Kemudian ada pendidikan